memahami debit and credit. Yang pertama di sini adalah aktiva. Di sini ada posisi debit dan posisi kredit. Kalau bertambah itu selalu di posisi debit. Kalau berkurang selalu di posisi kredit. Kemudian yang kedua hutang. Kalau bertambah itu selalu pada posisi kredit. Kalau berkurang selalu pada posisi debit. Modal. Kalau bertambah selalu pada posisi kredit. Kalau berkurang selalu pada posisi debit. Kemudian penjualan, kalau bertambah selalu pada posisi kredit ya, kalau berkurang selalu pada posisi debit. Kemudian harga pokok penjualan, kalau bertambah selalu pada posisi debit, kalau berkurang selalu pada posisi kredit. Biaya, kalau bertambah selalu pada posisi debit dan berkurang selalu pada posisi kredit. Keenam komponen ini adalah merupakan kunci untuk memahami debit and credit. Dari keterangan di atas tadi, kita akan mencoba melakukan transaksi di mana Tuan A menyetor modal awal sebesar 200 juta dan langsung ditaruh di bank. Jurnalnya adalah di mana bank bertambah sebesar 200 juta, kemudian modal juga bertambah sebesar 200 juta. Bank itu adalah bagian dari aktiva, itu bertambah selalu di posisi debit ya. Kemudian modal ya, itu bertambah selalu di posisi kredit. Kita perhatikan di sini, bank bertambah posisi debit ya, dan modal bertambah posisi kredit. Total aktiva 200 juta, total pasiva 200 juta dari transaksi store modal awal tersebut di atas. Kemudian transaksi yang kedua, membeli inventaris kantor, misalnya komputer untuk operasional perusahaan senilai 5 juta, yaitu dana diambil dari bank, di mana inventaris kantor di sini bertambah 5 juta, bank berkurang 5 juta. Ini semuanya aktiva ya. Kalau bertambah itu inventaris kantornya posisinya di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Kita lihat posisi laporan keuangan, yaitu dimana yang bank tadinya adalah 200 juta, kemudian berkurang banknya menjadi aktiva ya, tetap ya. Nah, itu dengan pembelian komputer tadi, ini inventaris kantor akan bertambah. Total aktiva masih sama, total pasiva masih sama. Kemudian transaksi yang ketiga, di mana menyewa tempat usaha sebesar 20 juta untuk 2 tahun. Nah, dan nanti diambil dari bank, yaitu sewa dibayar di muka 20 juta pada bank ya. Bank berkurang 20 juta. Itu aktiva bertambah, aktiva berkurang. Kita lihat posisi neraca, di mana posisi bank itu berkurang dari 195 juta menjadi 175 juta, dan pembayaran di muka bertambah menjadi 20 juta ya. Sedangkan posisi aktiva sama pasiva masih sama. Untuk transaksi yang keempat, misalnya membeli barang dagangan secara kredit untuk dijual seharga 30 juta. Nah, dengan membeli barang secara kredit berarti persediaan barang kita bertambah sebesar 30 juta,
Kemudian hutang dagang kita bertambah 30 juta. Di sini aktiva bertambah ya, yaitu persediaan. Kemudian hutang bertambah yaitu di sebelah kredit. Kita lihat laporan posisi keuangannya. Nah, di mana di sini persediaan bertambah sebesar 30 juta ya. Kemudian hutang bertambah sebesar 30 juta. Nah, berarti aset atau kekayaan perusahaan sudah bertambah dari 200 juta menjadi 230 juta. Sumbernya dari mana? Dari hutang usaha. Transaksi yang kelima, di sini barang yang dibeli seharga 30 juta tadi kemudian dijual secara kredit sebesar 50 juta. Yaitu barang tadi dibeli 30 juta kemudian dijual 50 juta secara kredit, maka menimbulkan piutang usaha. Piutang usaha sebesar 50 juta pada penjualan ya. Di sini piutang bertambah sebesar 50 juta, kemudian penjualan bertambah sebesar 50 juta. Harga pokok penjualan bertambah ya. Kemudian persediaan barangnya berkurang. Kita lihat posisi neraca. Di sini piutang bertambah ya. Piutangnya bertambah sebesar 50 juta. Kemudian penjualan bertambah 50 juta. Di sini ada persediaan barang berkurang sebesar 30 juta. Terus menjadi harga pokok penjualan. Berarti ada harga barang 50 juta, harga pokok penjualan 30 juta, ada laba sebesar 20 juta. Laba tadi larinya ke laba rugi tahun berjalan. Yaitu tadi ada piutang usaha, ada laba sebesar 20 juta. Nah, jadi posisi keuangan menjadi 250 juta untuk total aktiva. Terus total pasiva 250 juta. Dimana penambahan tadi karena ada laba. Nah, untuk transaksi yang keenam, di sini biaya gaji untuk bulan ini sebesar 5 juta misalnya. Nah, jurnalnya biaya gaji bertambah, bank berkurang. Berarti biaya bertambah, posisi sebelah debit. Posisi sebelah debit, sedangkan bank berkurang posisi sebelah kredit. Ini ada biaya gaji sebesar 5 juta ya. Berarti pengurangan dari laba tadi, sehingga labanya sebelum pajak menjadi 15 juta. Laba ini akan lari ke laba ditahan. Nah, berarti ada pengurangan karena pengurangan laba dan pengurangan bank tadi yang sebelumnya 175 juta menjadi 170 juta. Berarti kekayaan perusahaan berkurang menjadi 245 juta karena ada biaya gaji. Demikian sedikit pemahaman tentang debit dan kredit. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.